Arab Saudi adalah lawan pertama yang bakal dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara logika, Arab tentu diunggulkan, karena selain unggul pengalaman, mereka juga diuntungkan menjadi tuan rumah. Namun wakil dari Timur Tengah itu tetap harus hati-hati soal potensi kejutan yang akan diberikan oleh Indonesia. Bahkan hal ini diungkapkan langsung oleh dua pesaing lain, yakni Jepang dan Australia. Lantas kejutan seperti apa yang dimaksud oleh Jepang dan Australia? Di grup C nanti ada 6 tim yang akan memperebutkan 2 tiket langsung untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu tim itu adalah Indonesia, tim debutan yang baru pertama kali lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika dibandingkan dengan tim lain, Indonesia adalah tim dengan peringkat FIFA terendah. Bahkan mereka menjadi satu-satunya tim yang peringkat FIFA-nya berada di urutan 100 ke atas. Sementara tim-tim lainnya berada di peringkat 100 besar. Faktor inilah yang membuat Indonesia menjadi tim yang sama sekali tidak diunggulkan di babak tersebut. Parahnya, lawan pertama yang akan dihadapi Indonesia nantinya adalah Arab Saudi, tim yang sudah sangat berpengalaman untuk bersaing di Asia. Bahkan mereka juga sudah dianggap sebagai langganan Piala Dunia. Hal inilah yang seharusnya membuat Arab Saudi pede jika mereka bisa dengan mudah mengalahkan Indonesia. Momen itu ditambah dengan rekor pertemuan yang sampai saat ini masih didominasi oleh Arab, di mana dalam 11 pertemuan terakhir Arab Saudi mampu meraih 10 kemenangan, sementara sisanya berakhir dengan hasil imbang. Selain soal rekor pertemuan, Arab Saudi juga unggul kualitas pemain. Buktinya di skuad mereka saat ini bila ditotal memiliki nilai pasar mencapai 537 miliar. Bahkan ada satu pemain Arab yang nilai pasarnya mencapai 100 miliar. Pemain itu adalah Firas Al-Buraikan, pemain yang saat ini membela Al-Ahli. Hal inilah yang seharusnya membuat timnas Indonesia keder, karena di segala sisi Arab Saudi unggul telak atas tim Garuda. Jika dibandingkan dengan Arab Saudi, nilai pasar dari pemain Indonesia memang lebih murah. Menurut beberapa laporan, saat ini nilai pasar dari timnas Indonesia adalah 270 miliar, atau mendekati setengahnya dari nilai pasar pemain Arab. Untuk pemain termahalnya masih dipegang oleh Tom Haye dengan nilai 52 miliar. Kemudian disusul Jay Itzes dan Kelvin Verdonk dengan masing-masing nilai pasarnya mencapai 43 miliar. Sebuah perbedaan yang cukup mencolok karena pemain termahal dari Arab Saudi nilainya sudah mencapai 100 miliar lebih. Pemain dari timnas Indonesia memang lebih murah ketimbang Arab, namun meski begitu pemain yang dimiliki timnas dapat dianggap mewah. Mewah yang dimaksud karena ada beberapa pemain yang saat ini bermain di Liga Eropa. Contohnya adalah Jay Itzes yang akan bermain di Serie A atau kasta tertinggi sepak bola Italia. Belum lagi ketambahan Kelvin Verdonk yang sampai saat ini terus diandalkan timnya di Liga Belanda. Tak hanya Itzes dan Verdonk, Maarten Juan dan Marcelino juga menjadi pemain berikutnya yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Inggris. Meski diunggulkan saat melawan Indonesia, tampaknya Arab Saudi tetap harus hati-hati soal potensi kejutan yang bisa diberikan oleh timnas Garuda. Dan hal ini pernah diungkapkan oleh Graham Arnold, pelatih dari timnas Australia. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini adalah tim yang berkembang di Asia. Graham Arnold juga menambahkan, jika para pemain Indonesia sudah berani berduel fisik dengan lawan-lawannya di lapangan. Tak hanya Australia, peringatan juga diberikan oleh Jepang. Peringatan ini muncul karena sebelumnya Jepang pernah melawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Bagi Jepang, timnas Indonesia adalah sebuah tim yang tidak akan menyerah untuk mencetak gol. Dan momen itu pernah dirasakan tim Samurai Biru saat mereka menang 3-1 atas tim Garuda. Padahal sebelumnya saat itu Jepang sudah nyaman unggul 3 gol. Namun sebelum laga berakhir, tiba-tiba Indonesia mampu mencetak gol lewat aksi dari Sandy Walsh. Kembali ke soal nilai pasar skuad tadi. Di grup C, Jepang menjadi tim dengan nilai pasar termahal, yakni mencapai 5 triliun. Untuk pemain termahal, mereka masih dipegang oleh Takefusa Kubo dengan nilai sekitar 869 miliar. Kemudian disusul oleh Australia dengan nilai pasar 674 miliar, Arab Saudi dengan 537 miliar, lalu Indonesia dengan nilai skuad 270 miliar. Untuk dua tim terakhir masing-masing ditempati oleh Cina dengan nilai skuad 220 miliar dan Bahrain dengan nilai 160 miliar.